Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia dari kelas 7TI A202. Di sini saya akan mempresentasikan tugas komputasi awan mereview 6 jurnal. Yang pertama ada Cloud Computing Solusi ITC. NIST mendefinisikan cloud computing sebagai sebuah model untuk kenyamanan akses jaringan on-demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi sumber daya komputasi seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat ditetapkan dan diliris dengan usaha manajemen yang minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Konsumen dapat menentukan kemampuan komputasi secara sepihak, seperti server time dan network storage, secara otomatis sesuai kebutuhan tanpa memerlukan interaksi manusia dengan masing-masing penyedia layanan. Yang kedua ada broad network access, kemampuan yang tersedia melalui jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang mengenalkan pengguna berbagai platform, misalnya telepon seluler, tablet, laptop, dan workstation. Yang selanjutnya ada resource pooling, penyatuan sumber daya komputasi yang dimiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen virtual yang berbeda, ditetapkan secara dinamis dan ditugaskan sesuai dengan permintaan konsumen. Yang selanjutnya ada rapid elasticity, kemampuan dapat ditetapkan dan diliris secara elastis. Dalam beberapa kasus dilakukan secara otomatis untuk menghitung keluar dan masuk dengan cepat sesuai dengan permintaan. Yang selanjutnya ada measured service, sistem cloud computing secara otomatis mengawasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran metering pada beberapa tingkat yang sesuai dengan jenis layanan, misalnya penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun penggunaan aktif. Yang kedua ada penerapan teknologi cloud computing di Universitas Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Secara umum ada 3 jenis layanan cloud computing. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS, menyediakan layanan sampai pada level sistem operasi. Jadi pengguna dapat memilih sistem operasi yang akan digunakan dalam bentuk virtual machine. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS, menyediakan layanan pada level platform. Jadi pengguna tidak lagi direpotkan dengan instalasi sistem operasi web server, database server, dan aplikasi lainnya. Penyedia layanan PaaS sudah menyediakan sistem operasi lengkap beserta aplikasi yang dibutuhkan untuk hosting aplikasi seperti web server dan database server. Yang selanjutnya ada software as a service atau SaaS, menyediakan layanan langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang sudah jadi. Bentuk layanan aplikasi yang ditawarkan seperti layanan aplikasi Office, email, layanan penyimpanan data, dan lain-lain. Contoh layanan SaaS adalah Office 365, Gmail, Google Docs, Dropbox, dan Salesforce. Yang ketiga ada peluang dan tantangan penerapan cloud computing sebagai solusi otomasi kerjasama antar perpustakaan. Bagi perpustakaan di Indonesia sendiri, otomasi perpustakaan telah memasuki tahap library 2.0 dengan basis open source yang telah siap untuk berkembang ke arah komputer awan. Tetapi peluang inovasi ini sekaligus memberikan berbagai tantangan yang harus oleh perpustakaan di Indonesia untuk semakin membenahi program agar mampu memanfaatkan inovasi komputasi awan secara maksimal bagi perkembangan otomasi lembaga informasi di Indonesia. Yang keempat, arsitektur teknologi komputasi awan untuk sistem informasi layanan kesehatan daerah. Desain arsitektur referensi komputasi awan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggambarkan dan memahami berbagai layanan awan dalam konteks komputasi awan secara keseluruhan model konseptual. Yang kedua, untuk menyediakan referensi teknis untuk lembaga dan konsumen lainnya untuk memahami, mendiskusikan, mengkategorikan, dan membandingkan layanan cloud.
Yang ketiga, untuk memudahkan analisis standar keamanan dan probabilitas referensi implementasi. Yang kelima, penerapan layanan komputasi awan untuk sistem manajemen pengetahuan pada institusi pendidikan tinggi. Bentuk karakteristik utama dari cloud computing menurut NIST. Yang pertama, swalayan on demand self-service. Yang kedua, akses pita lebar broad network access. Yang ketiga, sumber daya terkelompok atau resource pooling. Yang keempat, elastis. Yang kelima, layanan yang terukur atau measured service. Yang keenam, implementasi REST web service untuk sales order dan sales tracking berbasis mobile. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teknologi web service dengan arsitektur REST yang dapat digunakan oleh berbagai macam jenis klien seperti aplikasi mobile, aplikasi web, dan aplikasi desktop yang dapat membantu perusahaan untuk melakukan pelacakan atau tracking terhadap tenaga penjual yang ditugaskan untuk menawarkan barang atau penagihan ke pelanggan. Dengan REST web service yang akan dibuat, diharapkan perusahaan dapat memastikan bahwa semua tenaga penjual akan mengunjungi pelanggan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan menerapkan cara yang lebih cepat untuk memasukkan data pesanan barang ke dalam sistem dengan memanfaatkan kamera pada perangkat mobile untuk pembacaan barcode. Sekianlah dari hasil presentasi saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.